Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Dewi Yuniarti dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2 kelas B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat, yaitu tentang farmakologi obat kardiovaskular. Salah satu penyakit kardiovaskular adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Terbagi dua, ada sistolik dan diastolik. Sistolik adalah tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak dan sering disebut sebagai tekanan atas. Sedangkan diastolik adalah tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan dan sering disebut tekanan bawah. Yang selanjutnya, terapi non-farmakologi kardiovaskular. 1. Memodifikasi gaya hidup. 2. Penurunan berat badan jika kelebihan berat badan. 3. Melakukan diet kaya dengan sayuran dan buah-buahan. 4. Diet rendah sodium. 5. Olahraga secara teratur. 6. Tidak mengkonsumsi alkohol. 7. Menghentikan kebiasaan merokok. Yang selanjutnya, golongan obat kardiovaskular dibagi menjadi 6. 1. ACE inhibitor. Mekanisme kerjanya mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Vasokonstriktor kuat dan menstimulasi sekresi aldosteron. ACE inhibitor juga menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator lainnya, kayak prostaglandin dan prostacyclin. Efek samping obat, batuk kering, hiperkalemia, proteinuria, dan gangguan fungsi ginjal. Contoh obat adalah captopril, enalapril, lisinopril, lamipril, dan quinapril. Yang kedua adalah ARB atau angiotensin reseptor blocker. Mekanisme kerjanya menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, reseptor yang memperantai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, dan rilis ADH. Keunggulannya adalah tidak menghambat pemecahan bradikinin. Efek samping obat, hiperkalemia, gangguan ginjal, dan hipotensi ortostatik. Contoh obat adalah losartan dan valsartan. Yang ketiga adalah golongan nitrat. Senyawa nitrat digunakan dalam pengobatan angina. Angina adalah rasa kurang nyaman di dada akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Perawatan angina ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan oksigen otot-otot jantung maupun menambahkan aliran darah ke daerah arteri koronaria. Nitrat adalah obat vasodilator yang merelaksasikan dinding pembuluh darah dan akan menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner sehingga blood flow atau aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Contoh obat, gliseril trinitrat, isosorbid dinitrat, dan isosorbid mononitrat. Yang keempat adalah golongan beta blocker. Dengan mekanisme kerja, memblok reseptor beta yang dapat meningkatkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Terbagi dua, non-selektif, contohnya obat propanolol, dan selektif beta 1, contohnya obat atenolol dan metoprolol. Kelemahan obat golongan beta blocker adalah efek samping yang sering terjadi seperti tangan dingin, fatigu, dan efek yang jarang terjadi seperti asma dan gagal jantung. Beta blocker cenderung meningkatkan trigliserida dan menurunkan kadar HDL.
Yang kelima adalah golongan alpha blocker dengan mekanisme kerja menurunkan tonus arteriol vena dan menyebabkan penurunan resistensi perifer dan hipotensi. Menyebabkan refleksi takikardi karena pelepasan norepinefrin yang terjadi dapat menstimulasi reseptor jantung selanjutnya. Antagonis alpha 1 selektif, contohnya obat prazosin dan doxazosin. Yang keenam adalah golongan CCB atau calcium channel blocker dengan mekanisme kerja memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot. Jika pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh dihambat, maka jantung dan pembuluh akan sedikit rileks dan tekanan darah menurun. Efek samping yang sering terjadi akibat vasodilatasi berlebihan termasuk pusing, hipotensi, muka memerah, edema pada pergelangan kaki. Contoh obat golongan CCB adalah nifedipin, diltiazem, verapamil, dan amlodipin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.